Halo semua, bersama saya Mas Ayu, kita akan melanjutkan pembahasan modul Convolutional Neural Network. Ini adalah video kedua, kita akan mempelajari local connectivity, parameter sharing, dan arsitektur umum di dalam CNN. CNN dirancang untuk memperbaiki generalisasi dan kecepatan. Hal ini ditunjukkan oleh Jan Liken pada tahun 1989 yang membandingkan FFNN standar dan FFNN yang menggunakan local connectivity dan weight sharing. Di sini diperlihatkan akurasinya dari 87% menjadi 98,4%. Kecepatan juga diperbaiki karena jumlah bobotnya menjadi jauh lebih sedikit dari 3240 menjadi 1060. Pada ANN biasa yang digambarkan di sebelah kiri, setiap unit terhubung lengkap dengan semua unit yang ada di layer sebelumnya. Nah, setiap hubungan ini, setiap koneksi ini memiliki parameter yang berbeda atau bobot yang berbeda. Semua unit X1 sampai X5 dianggap mempengaruhi S3, contohnya di sini. Kemudian untuk sparse connectivity yang ada di sebelah kanan, hanya beberapa unit dari layer sebelumnya yang mempengaruhi unit tersebut yang disebut receptive field. Nah, S3 di sini hanya dipengaruhi X2 sampai X4. Jadi X2 sampai X4 ini disebut receptive field dari S3. Terinspirasi dari visual cortex, terdapat area kecil dalam sel otak yang sensitif terhadap region tertentu yang disebut receptive field. Nah, Hubel dan Wiesel itu tahun 59 menemukan ini bahwa semua neuron visual ini diorganisasi dalam arsitektur kolumnar yang jika digabungkan akan menghasilkan persepsi visual. Ini merupakan contoh input data berukuran 5x5. Jika akan dilakukan konvolusi dengan kernel 3x3, maka akan terdapat 9 receptive field yang akan terbentuk jika pergeserannya dilakukan satu sel. Setelah kita paham receptive field, kita lanjutkan operasi konvolusi yang dilakukan. Misalkan kita tetap menggunakan kernel 3x3, maka kita akan dapatkan 9 receptive field seperti yang ditunjukkan. Lalu, setiap receptive field memiliki kernel yang berbeda. Atau di sini settingnya adalah tanpa parameter sharing. Kemudian, operasi konvolusi dilakukan, yaitu sebagai penjumlahan hasil perkalian setiap elemen matriks. Lalu hasilnya diletakkan pada feature map secara berurutan. Oke, sebagai kesimpulan, ketika kita memiliki data 5x5 yang merupakan 25 input neuron, lalu kita gunakan kernel 3x3, lalu dari situ kita hasilkan satu feature map 3x3, artinya terdapat 9 neuron dalam feature map tersebut, maka jumlah bobot yang dibutuhkan itu adalah 9, yaitu jumlah neuronnya dikali dengan panjang filter kali lebar filter dan jumlah channelnya ditambah 1, sehingga total bobot yang dibutuhkan untuk arsitektur locally connected layer seperti ini adalah 90. Kita bisa lihat di sini, Net3 di sini merupakan arsitektur dengan koneksi lokal yang diusulkan oleh Liken tahun 89. Di sini input layernya berupa matriks 16x16 yang merupakan image. Kemudian hidden layer pertama ini terdiri atas satu feature map yang ukurannya 8x8, artinya ada 64 neuron di sini. Kemudian hidden layer kedua 16 neuron dan hidden layer ketiga itu adalah 10 neuron. Nah, bandingkan dengan net 1 dan net 2 yang jumlah neuronnya lebih sedikit, tetapi net 1 ada 2570 bobot, net 2 3214 bobot, sedangkan net 3 walaupun hanya menggunakan locally
locally connected belum menggunakan parameter sharing, jumlah bobotnya adalah 1226. Nah, di sini akurasi net 3 sudah lebih baik dibandingkan net 1 dan net 2. Karakteristik kedua dari CNN adalah parameter sharing. Layer konvolusi itu akan men-share parameter yang sama untuk semua unit. Berbeda dengan fully connected neural network, kalau terdapat M input dan N output, maka dibutuhkan bobot lengkapnya, yaitu M tambah 1 dikali N, termasuk bias. Sedangkan untuk yang di konvolusi, kalau misalnya kita menggunakan kernel berukuran K, hanya dibutuhkan K bobot saja. Jadi, kalau K sama dengan 3, S2 akan dipengaruhi X1, X2, X3. Kemudian dengan bobot yang sama, X2, X3, X4 ini akan mempengaruhi S3. Sekarang kita lihat operasi konvolusi jika dilakukan parameter sharing. Kita gunakan contoh data yang sama, yaitu 5x5 menggunakan kernel 3x3. Nah, kita sudah dapatkan tetap 9 receptive field, tetapi kernelnya hanya ada satu, bukan untuk setiap field berbeda-beda. Karena di sini dilakukan parameter sharing, sehingga untuk receptive field yang pertama kita gunakan kernel yang disediakan, kemudian kita dapatkan nilainya sama, tetapi untuk receptive field berikutnya, kernel ini di-sharing, artinya digunakan bobot yang sama, sehingga menghasilkan feature map yang ada di sebelah kanan. Jadi ketika convolution layer menggunakan local connectivity dan parameter sharing, maka pada contoh di slide itu untuk 25 input neuron, dihasilkan tetap satu feature map berukuran 3x3, yaitu 9 neuron. Tetapi karena dilakukan parameter sharing, jumlah bobotnya adalah hanya 10 saja. Bandingkan convolution layer dengan local connectivity tanpa parameter sharing, jumlah bobotnya adalah 90. Kita lihat kembali arsitektur net 3 dengan parameter sharing. Sebelumnya dibutuhkan 1226 bobot, sedangkan dengan sharing hanya butuh 206 bobot saja. Contoh berikut ini diambil dari paper yang berbeda dari Jan LeCun juga. Bisa dilihat di sini kernel yang digunakan ini jauh lebih banyak dari contoh sebelumnya, yaitu masing-masing 12 kernel, sehingga jumlah neuron dan koneksinya menjadi lebih banyak. Nah, bisa kita lihat perbedaan jumlah bobotnya pada jaringan dengan parameter sharing hanya didapatkan 8.824 bobot dibandingkan dengan yang tanpa sharing itu sebanyak 64.000. Jadi konvolusi itu bisa membuat komputasi jadi lebih efisien. Untuk contohnya kita lihat edge detection. Dari gambar yang sebelah kiri, 320 x 280 menjadi feature map yang berukuran 319 x 280. Jika kita menggunakan fully connected neural network, artinya dibutuhkan lebih dari 8 miliar operation untuk perkalian matriksnya. Sedangkan untuk konvolusi yang menggunakan kernel 1x2 itu hanya 267.000. Jadi sekitar 60.000 kali lebih efisien. Oke, ini adalah akhir dari video ini. Kita sudah paham jumlah bobot dipengaruhi oleh local connectivity dan parameter sharing, sehingga CNN menjadi lebih efektif dan efisien. Lalu kita sudah melihat arsitektur CNN. Kita akan menggunakan kompleks terminologi untuk convolutional layer. Itu yang akan kita bahas pada video berikutnya tentang convolutional layer.